Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hesa Kusuma SPOG. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema mengenai tips sehat untuk mudik pada ibu hamil. Ayo kita saksikan tema hari ini. Ya, kepada sahabat JIH sekalian, bunda-bunda besti JIH, jika saat mudik bunda sekalian mengalami kontraksi yang berlebihan, hendaknya saat perjalanan berhenti sejenak, mungkin di rest area ataupun rumah makan ataupun tempat peristirahatan yang memungkinkan untuk bunda sekalian untuk beristirahat, seperti rebahan, duduk dengan nyaman, dan kalau perlu mengkonsumsi obat-obatan yang dibawa ataupun dibekali oleh bunda sekalian dari dokter kandungan yang bunda percayai. Mungkin itu salah satu tipsnya supaya tidak ada kontraksi ataupun rasa kencang-kencang yang teramat sangat saat bunda menjalani mudik yang mungkin perjalanannya cukup jauh. Oke, jika bunda sekalian mudik dalam jarak yang cukup jauh, mungkin lebih dari 12 jam, sebaiknya mungkin bunda bijaksanalah memilih kendaraan yang digunakan untuk mudik. Memang yang pertama, kalau saran saya, langkah terbaiknya adalah pertama-tama mungkin yang paling nyaman kalau perjalanannya agak lama, kalau perjalanan darat mungkin kita lebih baik menggunakan kereta api. Karena bunda sekalian dapat relaksasi ataupun jalan-jalan saat mungkin duduk lama, sehingga mengurangi resiko kontraksi dan mengurangi resiko kejenuhan. Yang kedua, mungkin kalau memang mobil bunda sekalian nyaman, mobil pribadinya nyaman, mungkin tetap bisa menggunakan mobil pribadi, karena sewaktu-waktu bunda sahabat JIH semua dapat istirahat di rest area, dapat meluruskan kaki, dapat berehat sejenak untuk beristirahat, sehingga resiko kontraksinya pun berkurang. Dan pilihan selanjutnya, kalau memang bunda sekalian harus menggunakan pesawat terbang, mungkin sehingga waktunya lebih singkat, ya otomatis bunda sekalian tetap di waktu naik pesawat terbang harus beberapa waktu kemudian harus tetap berjalan, dan di sekitar pesawat harus tetap berjalan-jalan supaya tidak pegal-pegal ataupun tidak ada kontraksi yang berlebihan saat duduk di pesawat terbang. Intinya itu, pemilihannya kita harus bijak dan disesuaikan dengan kemampuan dari bunda-bunda sekalian untuk melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan apa yang paling bunda rasakan nyaman dan mungkin yang memenuhi budget dari kita semua. Kalau bunda sekalian masih mual muntah saat mengalami kehamilan, untuk melakukan perjalanan jauh seperti mudik, saya tidak menyarankan hal itu, karena perjalanan jauh juga menyebabkan kita tambah mual, tambah muntah saat dalam perjalanan. Gerakan-gerakan yang ada saat menaiki kendaraan itu akan menambah mual dari bunda sahabat JIH sekalian. Maka dari itu saran saya, sebelum naik kendaraan mudik sebaiknya boleh aman kok minum obat-obatan untuk mengurangi resiko mual pada saat perjalanan yang mungkin sudah diberikan oleh dokter kandungan yang bunda percayai. Nah, makanya itu kalau untuk melakukan perjalanan mudik, saran saya memang saat kehamilan trimester kedua itu hal yang paling aman. Trimester 1 mungkin masih banyak mual, sudah meningkatkan risiko untuk terjadinya mual muntah saat mudik. Itu yang bisa saya informasikan kepada bunda sekalian. Nah, untuk persiapan bunda yang sedang mengalami kehamilan, baik trimester 1 sampai dengan trimester 3, yang pertama adalah kita persiapan fisik kita untuk melakukan perjalanan mudik. Yang kedua, kita harus bawa obat-obatan untuk melindungi kita dari kondisi kontraksi yang berlebihan.
Yang ketiga, sebisa mungkin membawa peralatan-peralatan yang membuat nyaman kita selama ada di kendaraan. Contohnya adalah mungkin kita bawa bantal kepala ataupun menggunakan pakaian yang tidak ketat sehingga akan mengurangi resiko terjadinya kontraksi ataupun komplikasi saat di perjalanan mudik. Karena perjalanan mudik merupakan perjalanan yang kadang-kadang cukup membosankan ataupun jauh jaraknya, sehingga kita harus antisipasi hal-hal tersebut. Oke, Bunda sahabat JIH sekalian, saat kita akan mudik, terutama pada ibu-ibu yang sedang hamil, memang sebaiknya sebelum kita lakukan perjalanan mudik, kita baiknya periksakan dulu kondisi janin kita ataupun kehamilan kita di dokter kandungan yang kita percayai. Lihat apakah kita layak minta pendapat kepada dokter kandungan yang ibu percaya, apakah layak untuk melakukan tindakan perjalanan jauh atau tidak. Ataukah nanti mungkin akan dibekali obat-obatan yang dipakai untuk melindungi janin kita ataupun kehamilan kita saat perjalanan mudik itu. Atau juga kita bisa mendapatkan tips yang lebih lengkap dari dokter kandungan yang ibu percaya. Nah, kalau sudah sampai di tempat tujuan mudik kita, kalau memang kondisinya tidak ada masalah, kita tidak perlu kontrol di dokter kandungan setempat kalau tidak ada keluhan. Tetapi jika ada keluhan, saran saya sebaiknya kita kontrolkan ke dokter kandungan di tempat tujuan tersebut untuk mengevaluasi ulang kondisi janinnya, kesejahteraan janinnya, supaya kita dapat pastikan bahwa janin tersebut layak untuk perjalanan kembali nanti ke tempat asal kita. Nah, mungkin pertanyaan terakhir kita, jika memang akan mudik, apakah kita perlu konsumsi obat-obatan penguat buat janin kita? Jawabannya adalah perlu, terutama untuk trimester pertama. Hal itu akan memberikan kekuatan pada janin kita ataupun kehamilan kita supaya tidak terjadi perdarahan, tidak terjadi kontraksi yang berlebihan, sehingga perjalanan mudik kita pun aman dan nyaman. Maka dari itu memang anjuran saya untuk kehamilan trimester 1 dan 3 itu memang sebaiknya kalau memang tidak perlu sekali, tidak dilakukan perjalanan mudik. Yang paling aman memang kondisi saat trimester kedua, antara 12 minggu sampai dengan 31 minggu, itu kondisi yang cukup ideal. Tapi kalau memang harus mudik, hal itu tidak masalah. Kalau memang trimester 1 yang memang ada risiko untuk mual muntah, ya kita tetap bawa obat-obatan penguat janin, obat-obatan anti kontraksi, obat-obatan untuk mengurangi rasa mual dan muntah yang aman buat ibu hamil. Nah, kalau untuk trimester 3, nah ini kita tetap bawa obat-obatan untuk anti kontraksi supaya nggak ada kenceng-kenceng ataupun kontraksi di jalan ataupun ancaman resiko persalinan. Nah, pada kondisi seperti itu di trimester 3, hal itu yang memang perlu kita waspadai, apalagi kalau udah mendekati taksiran persalinan, khawatirnya nanti lahir di jalan. Maka dari itu kita harus tetap perhatikan bekal-bekal yang akan kita bawa ataupun persiapan yang harus kita bawa selama mudik kali ini. Mudah-mudahan Bunda sekalian, sahabat JIH ataupun besti-besti JIH yang ada di seluruh Purwokerto dan Banyumas sekitarnya dapat menjalankan perjalanan mudik dengan sehat dan aman pada saat kehamilan. Mungkin itu saja yang tips yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Dapat kita berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya mengenai tips dan trik mengenai kehamilan yang sehat bersama dengan Rumah Sakit JIH Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.